Zona hewan peliharaan jiwa. Bab 36 sampai bab 40. Bab 36. Jika kau mencari kematian, biarkan aku membantumu. Kebijaksanaan Moonlight Fox tingkat 9 jauh lebih unggul daripada Mandy Monster, hewan peliharaan jiwa dengan kecerdasan dan ketahanan mental yang rendah. Pupil perak Mosie memancarkan kilau yang indah saat tatapan Mandy Monster langsung berubah sedikit tergila-gila. Ia tiba-tiba menggoyangkan tubuhnya yang canggung dan merangkak ke arah Mosie tanpa disadari dan tanpa disadari. Cakar Mosie perlahan-lahan menjulur dari telapak tangannya. Cakar putih pekatnya yang terakhir, tingkat 1, sangat tajam di bawah sinar matahari, memantulkan cahaya dingin yang cemerlang. Bangun, cepat bangun. Gesen menyadari bahwa monster Mandy miliknya telah terinfeksi dan mulai berteriak sekeras-kerasnya. Akan tetapi, dengan perbedaan dua level dan perbedaan kekuatan mental, monster Mandy pada dasarnya tidak mampu memulihkan kesadarannya dari kemampuan pesona Mosie dalam waktu sesingkat itu. Melihat Gesen yang marah sampai-sampai dia kehilangan akal sehatnya, senyum muncul di wajah Cumu. Hewan peliharaan jiwa seperti monster Mandy dapat dipengaruhi oleh mantra Mosie hingga setengah menit, yang cukup untuk membunuh monster Mandy berkali-kali. Singkirkan itu. Cumu tidak membuang waktu lagi dan segera memerintahkan Mosie untuk menyerang. Mosie juga memiliki watak keras seperti Cumu, dan saat dia menemukan kesempatan yang tepat, tidak mungkin dia akan memberi lawannya kesempatan bertahan hidup. Tubuh Mosie disembunyikan oleh kegelapan sebelum tiba-tiba menyerang. Teknik Dark Assault meningkatkan kecepatannya ke puncak dan dalam sekejap, dia tampak muncul di depan tubuh Mandy Monster. Kecepatan yang luar biasa, mereka yang berada di luar lapangan hanya bisa melihat kilatan cahaya perak, mereka bahkan tidak bisa melihat sosok Mosie dengan jelas. Cakar pencabik. Cahaya dingin yang berkedip-kedip itu hanya menyala satu kali. Darah berceceran di mana-mana. Bahkan saat organ vital monster Mandy dirobek oleh Ripping Claw, matanya masih kosong. Sepertinya dia tidak merasakan sakit sama sekali. Melihat bagian-bagian vital Mandy Monster terkoyak, Gesen seolah kehilangan jiwanya saat dia berdiri dengan bodohnya. Mengetahui bahwa ia akan mati, ia telah mempersiapkan diri dalam hatinya. Mungkin ia bisa menerimanya, tetapi ia jelas sudah memiliki harapan untuk bertahan hidup. Namun, ia tidak menyangka bahwa monster Mandy yang dibesarkannya dengan sangat hati-hati akan kalah dari seekor rubah mungil. Jatuh ke jurang secara tiba-tiba seperti ini ditambah dengan rasa takut akan kematian setelahnya benar-benar dapat langsung menghancurkan semangat seseorang. Cumu menang. Mandor dengan apatis mengumumkan berakhirnya kompetisi ini. Dengan cepat, dua mandor menyeret Gesen yang sudah hancur total. Dari awal hingga akhir, Gesen tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak melawan sama sekali. Dia persis seperti orang mati. Cumu menarik Mosie, dan perlahan berjalan keluar lapangan untuk berdiri bersama kelompok yang selamat. Selama dua pertarungan ini dia tidak bertemu siapapun yang selevel dengan Geking. Cumu menghela napas lega. Mosie memiliki keunggulan penuh atas Soul Pet seperti monster Mandy yang kecepatannya lambat. Bahkan hanya 50% kekuatan bertarungnya sudah cukup untuk menghadapinya, tetapi jika dia berhadapan dengan Soul Pet yang bahkan lebih kuat dari itu, maka itu akan menjadi pertarungan yang sengit. Ke-11 orang yang tersisa berdiri di ladang yang berlumuran darah dan menatap ke arah penguasa pulau yang kejam ini, Cao Yi. Meskipun 10 orang yang tersisa dapat dikatakan telah diputuskan sebelum kompetisi, ada beberapa pelatih hewan peliharaan jiwa yang menyembunyikan kekuatan mereka. Seorang pemuda bernama Lei Jina yang berdiri bersama Ting Yu dan Xin Sue mengalahkan seseorang yang menurut para mandor akan bertahan hidup dan dengan demikian berhasil memperoleh peringkat bertahan hidup. Tentu saja, Cumu juga merupakan seseorang yang menonjol. Aturan di pulau ini adalah hanya 10 orang yang bisa hidup. Namun, saat ini ada 11 orang, jadi satu orang harus disingkirkan. Tatapan mata Cao Yi menyapu ke-11 orang yang tersisa dan senyum kejam muncul di wajahnya. Dia membuka mulutnya dan berkata, orang terakhir yang mati ini akan sulit dikenali. 21 orang seharusnya bertarung hari ini.
Karena kekuatan Feng Bu adalah yang terkuat. Para mandor tidak mengatur agar dia bertarung dengan siapapun dan membiarkannya langsung menjadi pemimpin dari 10 pelatih hewan peliharaan jiwa yang masih hidup. Adapun 20 orang lainnya, mereka bertempur satu kali dan jika menang, mereka selamat. Meskipun demikian, jelas ada satu orang tambahan. 11 tatapan saling memandang dan diam-diam menebak bagaimana orang ke-11 akan tereliminasi dan siapa orangnya. Cao Yi tidak langsung menunjukkan bagaimana mereka akan menyingkirkan orang ke-11. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke para pelatih Soul Pet muda. Niat yang sedikit jenaka terlihat di matanya. Tepat pada saat ini, dari antara 11 orang itu, seseorang melangkah maju, membungkuk dan kemudian berkata dengan hormat. Senior Cao, kemarin malam, lawanku Zhang Feisheng terbunuh oleh Soul Pet milikmu yang kuat, jadi aku tidak perlu bertarung satu ronde pun. Hari ini, setelah melihat semua pertarungan, aku merasa bahwa Cumu memiliki kualifikasi paling tinggi untuk menjadi orang ke-11 yang tereliminasi. Kau ingin membantuku melenyapkan seseorang. Senyum langka muncul di wajah Cao Yi yang berwatak aneh. Jika aku bisa melakukan sesuatu untuk senior Cao, Geking bahkan akan berjalan menembus api untuk melakukannya. Mengenai masalah sepele seperti menyingkirkan seseorang, senior Cao tidak perlu khawatir. Senior Cao, bagaimana menurutmu? Orang kecil ini ingin terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan Cumu. Jika dia kalah, dialah yang akan disingkirkan. Jika aku kalah, maka aku akan disingkirkan, kata Geking dengan hati-hati. Cao Yi mengangkat alisnya dan menatap Cumu sebelum menatap Geking. Dia membelai jenggotnya yang acak-acakan dan berkata, ide ini kedengarannya tidak buruk. Setelah mendengar perkataan Geking, alis Cumu berkerut. Awalnya, dia mengira dia cukup beruntung untuk mengatasi krisis ini dengan lancar. Namun, dia tidak menyangka Geking akan melakukan hal seperti ini. Cumu, apakah kamu punya keberatan? Cao Yi mengalihkan pandangannya ke Cumu dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Cumu jelas keberatan. Selama pertempuran ini, Mo Xie sudah terluka parah. Cumu tidak tega membuatnya bertarung sekali lagi. Geking ini benar-benar mendorongnya terlalu jauh, tetapi demi Mo Xie, Cumu harus menanggungnya dalam diam. Istana mimpi buruk membutuhkan orang-orang yang kuat. Mereka yang bertahan hidup karena keberuntungan seperti Cumu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi anggota istana mimpi buruk. Senior Cao, benarkan, sanjungan Geking dan penampilannya saat melakukannya membuat orang lain merasa jijik. Tidak mudah bagi seseorang untuk jatuh serendah dirimu. Cumu mencibir. Tindakan Geking saat ini sungguh sangat tercela. Jadi, apakah kau berani bertarung hidup dan mati denganku? Jika tidak, apa kualifikasimu untuk mengejekku? Jika bukan karena para mandor, kau pasti sudah mati berkali-kali. Geking membalas dengan mengejek. Cumu menarik napas dalam-dalam. Saat ini, dia benar-benar ingin membunuh Geking dan memberitahu orang ini betapa bodohnya tindakannya. Namun, setelah memikirkan cedera Mo Xie, Cumu tidak punya pilihan selain menanggungnya dalam diam. Dari dalam ruang, Mo Xie yang sedang memulihkan diri dapat dengan jelas merasakan tuannya dipermalukan. Sebagai hewan peliharaan yang sombong dan suka bertarung, dia segera berteriak marah, dan meminta Cumu untuk memanggilnya untuk bertarung dengan ular bersisik milik Geking. Jika kamu punya dendam, maka kamu harus menyelesaikannya. Aku, Cao Yi, selalu menjadi orang yang sangat adil. Secara kebetulan, aku perlu menyingkirkan seseorang, jadi kita harus memilih orang ini dari kalian berdua. Cumu, aku benar-benar mengagumi tindakanmu kemarin. Apakah kamu punya nyali untuk menerima tantangan hidup dan mati hari ini? Haha, Cao Yi tertawa. Geking juga mencibir dan menatap Cumu, ingin memaksanya ke jalan buntu. Cumu, katakan sesuatu. Perintah Cao Yi. Cumu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya. Kedua pupil hitamnya memancarkan sedikit kebiadaban saat dia berkata dengan dingin, jika Geking ingin mencari kematian, biarkan aku membantunya. Bab 37.
Teknik pertempuran tingkat lanjut dan pedang bulan. Hahaha, bagus. Kalau begitu, terserah kalian berdua untuk memutuskan menang atau kalah. Cao Yi mulai tertawa. Cumu perlahan melangkah ke lapangan. Dia sama sekali tidak takut pada Geking, tetapi dia juga tahu bahwa kekuatannya saat ini sama sekali tidak mendekati lawan seorang mandor, terutama Cao Yi yang berwatak aneh. Karena itu Cumu tidak ingin berhadapan langsung dengan Cao Yi. Geking menunjukkan ekspresi gembira saat melangkah ke lapangan dan terlihat kegembiraan terdalam di matanya. Sepertinya dia akhirnya bisa membalas dendam untuk sepupunya yang lebih muda, Zhang Ge, hari ini. Pertarungan tambahan itu membuat yang lain merasa sangat bersemangat. Mereka semua ingin tahu hasil pertarungan antara kuda hitam Cumu yang tiba-tiba berhasil menembus pertahanan, dan Geking. Keluarkan hewan peliharaan jiwamu. Perintah Cao Yi. Pertarungan telah dimulai. Dengarkan panggilanku, ular bersisik. Kecepatan pemanggilan Geking sangat cepat. Cumu segera melantunkan mantranya dan dengan cepat memanggil Mo Xie di depannya. Kau dan rubahmu akan menjadi santapan ular sisikku. Geking menunjuk dengan tangannya dan segera mengeluarkan perintah mental, memerintahkan ular sisik itu untuk segera menukik ke arah Mo Xie. Ular bersisik itu sudah memiliki panjang 3 meter dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik, dengan berbagai desain mengerikan dan dekoratif di atasnya. Ketika mulutnya yang ganas terbuka, udara dingin yang pekat menyebar. Ular itu sangat jahat, dan ketika hewan peliharaan yang lemah melawannya, mereka bahkan akan kehilangan keberanian untuk bertarung. Mo Xie, yang lembut di luar tetapi kuat di dalam, tidak takut menghadapi ular bersisik. Tanpa diduga, dia menyerang mulut ular bersisik yang terbuka itu. Kong! Hampir seperti bertabrakan dengan logam, cakar Mo Xie menghantam gigi ular bersisik yang menyebabkan percikan api beterbangan. Orang bisa melihat betapa tajamnya gigi dan cakar itu. Serangan langsung ular bersisik tidak berhasil sehingga tubuhnya melengkung dan tiba-tiba mencoba berputar. Ular melingkar. Dengan menggunakan tubuhnya yang unggul, ia akan melingkar dan meremas mangsanya dengan erat. Teknik pertarungan Snake Rache ini mampu mencekik mangsanya hidup-hidup. Mo Xie, bertarunglah dari jarak yang lebih jauh. Jangan beri kesempatan padanya untuk mencekikmu. Cumu segera memberi perintah. Dalam pertarungan dengan tubuh fisik, Mo Xie yang mungil tidak memiliki sedikit pun keunggulan. Oleh karena itu, Mo Xie menggunakan keunggulan kecepatannya untuk menahan ular berbisa bersisik tebal ini. Ular berliku milik ular bersisik belum selesai ketika tubuh Mo Xie yang kuat melompat menjauh. Setelah beberapa lompatan berturut-turut yang anggun, Mo Xie menciptakan celah 10 meter dan ular berliku yang kikuk itu akhirnya hanya melingkarkan tubuhnya sendiri. Racun yang mengalir, Geking berteriak dingin. Ular bersisik itu melepaskan lilitan tubuhnya dan tiba-tiba membuka mulutnya, lalu mengeluarkan racun berwarna hijau yang korosif. Cairan berbisa itu tampaknya menggerogoti udara saat terbang membentuk busur ke arah Mo Xie. Pupu. Cairan beracun itu memercik ke ekor berbulu Mo Xie. Asap hitam muncul dari ekornya seperti terbakar. Selain itu, luka kecil yang terkorosi segera muncul. Cumu merasakan ledakan ketakutan. Racun korosif ular bersisik ini sangat kuat. Bahkan dengan bulunya yang tahan tahap pertama, Mo Xie tidak dapat menahannya. Ular bersisik itu jelas tidak akan memberi Mo Xie kesempatan untuk mengatur napas karena racun percikan lainnya segera terbang ke arah Mo Xie. Beng! Debu beterbangan kemana-mana saat tanah hancur. Tubuh ular bersisik yang penuh sisik memiliki kekuatan menerkam yang sangat mengerikan. Jika mengenai Mo Xie dan diikuti dengan ular melingkar, itu akan menandakan akhir pertarungan ini. Mo Xie terus-menerus melompat menjauh dari serangan ular bersisik. Kedua matanya yang berwarna perak menatap tajam ke arah setiap gerakan ular bersisik. Sesekali, dia juga melancarkan serangannya sendiri. Cakar pencabik yang menggelikan. Cakar itu tidak akan mampu menghancurkan pertahanan ular bersisikku. Ejek Geking. Cumu menyapukan pandangannya ke cakar Mo Xie. Setelah malam pertempuran berturut-turut itu, cakar Mo Xie jelas terluka.
Meskipun mencapai tahap akhir, dia bahkan tidak bisa menunjukkan kekuatan cakar tahap akhir miliknya. Hal ini berdampak cukup besar pada Mo Xie. Geking menatap Mo Xie dan tiba-tiba seringai kejam muncul di wajahnya. Dia memberi perintah kepada ular bersisiknya. Cumu tiba-tiba menyadari bahwa bagian bawah tubuh makhluk jahat ini tiba-tiba melingkar dan dia segera menyadari bahwa ular bersisik hendak menggunakan suatu teknik melahap yang kejam. Tubuh ular bersisik yang panjangnya 3 meter itu tiba-tiba terlepas dan melesat keluar dengan cepat seperti anak panah. Mulutnya yang ganas terbuka lebar dan gas hitam pekat menyelimuti tubuh ular bersisik itu. Saat ia menerkam ke depan, gas hitam pekat itu tiba-tiba membentuk tiruan dari mulut ular bersisik yang ganas. Vicious Devor membuat jangkauan serangan dan kekuatan gigitan ular bersisik meningkat sesaat, lalu dengan dingin dan mengancam menyerbu ke arah wajah Mo Xie dan Cumu. Diselimuti oleh gas iblis hitam, ular bersisik itu tampak beberapa kali lebih besar. Sepertinya ia akan melahap seluruh medan pertempuran, menyebabkan Mo Xie tidak memiliki jalan keluar. Sudah kubilang sebelumnya, kau akan menjadi makanan ular bersisikku. Vicious Devor belum pernah digunakan oleh Geking sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa ia sengaja menyimpannya untuk Cumu. Vicious Devor, orang-orang dan hewan peliharaan yang dimangsa olehnya akan terlebih dahulu digigit kulitnya sebelum racun yang menyelimutinya mengalir masuk, menyebabkan tubuh mereka membusuk. Feng Gu memperhatikan lapangan dengan saksama dan dengan acuh tak acuh menceritakan kekejaman kemampuan itu. Bau busuk yang tidak sedap tercium dan para penonton hampir merasakan seolah-olah fermentasi sedang keluar dari perut ular bersisik. Sia. Menghadapi serangan Vicious Devor, tubuh Mo Xie segera menjadi kabur dan, samar-samar, orang bisa melihat dua siluet Mo Xie kecil. Mencoba menggunakan Moon Shadow tahap akhir untuk menghindari Scarlet Snakeku. Geking mencibir. Dia sudah meramalkan bahwa Mo Xie milik Cumu akan menggunakan teknik Moon Shadow. Sia. Mulut iblis raksasa itu terus menyerang ke arah dua siluet samar Mo Xie sehingga membuatnya mustahil untuk dihindari. Rubah cahaya bulan tidak menghindar. Cumu juga tamat. Pada saat ini, menurut pendapat orang lain, hasilnya tampaknya sudah diputuskan. Karena kau tidak bisa menghindar, maka matilah. Ekspresi tanpa ampun muncul di wajah Geking. Kenapa aku harus menghindar? Cumu mendengus dingin. Ekspresinya terfokus, hampir seolah-olah dia telah menunggu momen ini. Tepat saat rahang Vicious Devor yang sangat kuat itu mengatup, Cumu tiba-tiba menyangga sudut mulutnya, Mo Xie, Dark Assault, Moonlight Slash. Begitu Cumu mengeluarkan perintahnya, bayangan samar Mo Xie langsung terlihat jelas. Tepat saat mulut besar yang ganas itu mengatup, tiba-tiba dan tanpa diduga ia menyerbu ke arah tenggorokan ular bersisik. Di tengah kegelapan, cahaya perak bagai pedang melesat cepat menuju mulut besar yang ganas itu. Gas iblis hitam yang redup dan memudar tiba-tiba meluas dengan cepat. Yang tersisa di lapangan hanyalah Geking dan ular bersisik. Namun, pada saat berikutnya, kilau putih bulan tiba-tiba terpancar dari dalam kekeruhan seperti fajar yang muncul. Itu membentuk bilah bulan yang sangat indah dan halus yang menembus gas iblis hitam. Pisau bulan, ini adalah Moonlight Slash. Ini adalah teknik pertarungan tingkat tinggi Moonlight Fox. Melihat pemandangan ini, seseorang dari penonton berteriak. Teriakan ini disambut dengan ledakan darah berwarna hitam pekat yang keluar dari bilah bulan yang dingin. Kemudian, seseorang melihat bahwa di dalam ladang yang keruh itu, ular bersisik milik Geking terbelah menjadi dua bagian. Bab 38, Pembunuh, Cumu. Hembusan angin kencang bertiup dari atas, menerjang perkemahan, membubarkan aura hitam dan menyeramkan. Namun, yang muncul dari lapangan adalah pemandangan yang menakjubkan. Ular bersisik sepanjang 3 meter, dari tenggorokan hingga ekor, tercabik-cabik. Membelah ular itu menjadi dua bagian berdarah seolah-olah ada bilah tajam yang memotongnya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Seluruh perkemahan tiba-tiba terdiam. Semua mata terbelalak satu persatu ke arah Moonlight Fox yang berlumuran darah dan ganas. Rubah cahaya bulan dikenal karena penampilannya yang cantik,
menjadi favorit banyak wanita muda bangsawan. Namun, rubah cahaya bulan di depan mereka membuat semua orang merinding. Khususnya, sepasang pupil peraknya, pada saat kekerasan, meledak dengan kilatan buas. Bunuh dia. Tepat ketika semua orang tercengang oleh pemandangan di depan mereka, Cumu tiba-tiba mengeluarkan perintah kepada Mosie. Penghinaan dan provokasi Geking sebelumnya juga membangkitkan amarah Mosie. Sesuai perintah Cumu, Mosie dengan cepat berbalik dan mengeluarkan kemampuannya. Serangan gelap. Jarak 10 meter langsung tertutup saat cahaya perak berdarah melintas di lapangan. Dark Assault tahap akhir begitu cepat sehingga Geking bahkan tidak dapat melihatnya. Sebelum Geking sempat pulih dari keterkejutannya, sebuah cakar mematikan dengan mengejutkan menebas lehernya. Sua. Geking, tanpa persiapan apapun, tidak bisa menghindar sama sekali. Darah berceceran dari tenggorokannya. Dia dengan panik menekan tangannya ke lehernya dan terhuyung mundur beberapa langkah. Rubahmu, bagaimana? Geking menutupi lehernya, tetapi arteri utamanya sudah terpotong. Darah tidak dapat dihentikan, terus mengalir keluar di antara jari-jarinya. Begitu ya, penampilan yang memilukan, kemampuan penyamaran rubah sampah ini. Tersembunyi dengan baik, sangat tersembunyi. Haha, menarik, haha. Tepat saat itu, Cao Yi tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak, karena akhirnya tampaknya melihat pertarungan yang menarik. Ketika Cao Yi berbicara, semua orang tiba-tiba tercerahkan. Rubah cahaya bulan memiliki kemampuan menyamar. Jika ia mampu mengeluarkan kemampuan tingkat tinggi seperti tebasan cahaya bulan, rubah cahaya bulan ini setidaknya berada di tahap ke-9. Wajah Gekin semakin pucat, bahkan sedikit membiru. Darah masih terus mengalir dari lehernya. Menatap Mosie dengan ketakutan yang tak tertandingi, dia dengan kaku mengucapkan beberapa kata, menyamar. Bagaimana rasanya meminta kematian? Cumu perlahan berjalan di depan Gekin, matanya bersinar dengan kilatan iblis. Tangan Gekin mencengkeram lehernya yang muntah, matanya cepat berputar, wajahnya berkedut. Cumu mengulurkan tangannya dan dengan acuh tak acuh mendorong kepala Gekin. Gekin, yang sudah diambang kematian, terjatuh karena dorongan ini, terbanting keras ke tanah. Setelah gemetar dan kejang-kejang, Gekin tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Matanya putih, mulutnya terbuka, dan darah tertahan di tenggorokannya. Rubah cahaya bulan tahap 9 yang menyamar. Jika bukan karena tindakan Gekin yang seperti ingin mati, tidak ada yang akan mengira bahwa Cumu menyembunyikan kekuatannya sedalam ini. Tahap 9, itu berarti bahwa Cumu jelas tidak kalah dengan Feng Gu. Cumu berubah dari yang paling tidak mencolok menjadi langsung menjadi pelatih yang dapat bersaing dengan Feng Gu. Cumu menarik Mosie yang sangat lelah dan perlahan berjalan meninggalkan lapangan. Cumu tidak peduli dengan tatapan heran semua orang, tetapi menatap lurus ke arah Cao Yi. Cao Yi terus-menerus tersenyum mengerikan. Melihat senyumnya membuat orang-orang merasa tidak nyaman, seolah-olah Cao Yi akan berubah menjadi penjahat kejam kapan saja. Tiba-tiba, senyum mengerikan Cao Yi lenyap, mulutnya mengeluarkan beberapa nada. Cumu mengerutkan alisnya, karena dia merasakan sedikit riak kekuatan mental dari tempat Cao Yi berada. Penahanan mental. Cao Yi mengucapkan kata-kata ini dan ekspresinya langsung berubah menjadi sedingin es. Teknik jiwa. Teknik jiwa mental. Gelombang mental aneh dengan cepat menyapu, bagaikan gelombang kejut setelah ledakan, dengan cepat menggali ke dalam pikiran Cumu yang pergi. Langkah Cumu terhenti tiba-tiba, wajahnya langsung pucat. Rasa sakit yang menusuk kepala membuatnya ingin berteriak keras. Kejadian yang tiba-tiba dan tak terduga itu membuat semua orang terkejut lagi. Menatap Cao Yi dengan ketakutan, mereka tidak mengerti mengapa Cao Yi tiba-tiba ingin menyergap Cumu. Bukankah Cumu sudah menang? Cumu, beraninya kau, teriak Cao Yi dengan dingin. Kekuatan pengendalian mental menyebabkan Cumu terus-menerus merasakan sakit karena kekuatan mentalnya tertekan secara gila-gilaan. Seolah-olah sepasang tangan raksasa tengah menghancurkan tengkoraknya. Cumu terjatuh setengah berlutut ke tanah,
kekuatan mental yang tak terhentikan menyebabkan nafasnya menjadi sesak. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, jika kau berbohong sedikit saja, aku akan langsung mencabik-cabikmu. Cao Yi menatap Cumu dengan dingin dan arogan. Cumu masih menundukkan kepalanya, napasnya terengah-engah. Pada saat itu, Cumu merasakan ancaman kematian. Merasa Cumu dalam bahaya, Mo Xie segera mulai berteriak, memberi isyarat kepada Cumu untuk memanggilnya. Mo Xie, jangan khawatir, teknik jiwanya tidak akan banyak memengaruhiku. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Cumu memberitahu Mo Xie yang marah melalui telepati. Zhou Shengmo, Tang Xian, Luo Chen dan dua orang lainnya, apakah mereka dibunuh olehmu? Cao Yi berteriak dengan murka. Begitu dia mengatakannya, 9 orang yang tersisa, termasuk 2 mandor Gulei dan Zheng Ze menatap Cumu yang setengah berlutut, tercengang. Mungkinkah orang yang membunuh 5 orang dalam satu malam adalah Cumu? Tidak dapat dipercaya, tidak seorang pun dapat menghubungkan pembunuh yang kuat dengan Cumu dan rubah cahaya bulan miliknya. Namun, kemarahan Cao Yi dan tindakan Cumu sebelumnya membuat mereka percaya, betapapun tidak mungkinnya, bahwa pembunuh yang membuat semua orang takut adalah Cumu. Bicaralah, teriak Cao Yi lagi, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang menakutkan. Cumu perlahan mengangkat kepalanya dan menjawab dengan susah payah, tidak. Kau masih berani berbohong. Amarah di wajah Cao Yi menjadi semakin ekstrim. Dia menggunakan mental restrain lagi. Kali ini, 9 orang di dekatnya jelas merasakan dingin yang aneh menusuk otak mereka. Cumu menundukkan kepalanya sepanjang waktu. Tepat saat Cao Yi menggunakan teknik pengendalian mental lagi, cahaya gelap melintas di matanya. Saat berikutnya, Cumu mengeluarkan gerutuan teredam dan sedikit gemetar. Merasa Cumu dirusak, Mo Xie segera mengeluarkan teriakan yang menyayat hati. Mo Xie yang panik mulai menggunakan tubuhnya yang rapuh untuk menabrak ruang hewan peliharaan jiwa, mencoba menerobos batasan ruang tersebut dengan kekuatannya sendiri. Hanya saja, Mo Xie hanyalah seorang Moonlight Fox tingkat 9, mustahil baginya untuk menerobos batasan ruang hewan peliharaan jiwa Cumu. Bab 39, Evolusi, Fase Kedua. Cao Yi menghela napas dalam-dalam dan mendengus dingin. Dia jelas sama takutnya dengan senior Xia dan baru saja, kemarahan telah menyerbu kepalanya. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain menekannya dengan paksa. Siapapun yang tinggal bersamanya, bawa dia kembali. Dengar, hidup kalian semua ada dalam kendaliku. Satu-satunya orang yang bisa merampas hidup kalian adalah aku. Kalian semua cepat kembali ke gubuk kalian. Kita akan pergi dari sini dalam 3 hari. Cao Yi berteriak sebelum segera berjalan menuju luar kamp. Para mandor lainnya segera mengikuti Cao Yi, meninggalkan ladang berdarah itu. Senior Cao, mengapa kau begitu marah? Bocah ini seharusnya memiliki kekuatan karena ia mampu memelihara mimpi buruk putih dalam waktu yang lama. Gu Lei mengikuti di samping Cao Yi dan berbicara dengan suara yang sangat lembut. Cao Yi mendengus dingin, namun tidak mengatakan apa-apa dan terus berjalan maju. Zheng Ze yang berada di sebelahnya menatap Cao Yi. Tiba-tiba dia menarik Gu Lei, memberi isyarat agar dia berhenti. Ketika Cao Yi berjalan menjauh, Zheng Ze melotot ke arah Gu Lei dan berkata, setelah mengikuti Cao Yi begitu lama, kau masih tidak tahu sifatnya. Kecemburuan Cao Yi sangat kuat. Dia jelas tidak ingin seseorang yang telah didisiplinkannya berakhir di posisi yang lebih tinggi darinya. Cumu ini telah memelihara mimpi buruk putih untuk waktu yang lama dan masih belum mati. Mungkin suatu hari senior Xia akan memandangnya dengan baik, menghapus fakta jiwa mimpi buruk putih, dan memberinya mimpi buruk biru atau semacamnya. Senior Xia, pada saat itu kami masih percaya bahwa anak itu adalah sampah. Aku tidak menyangka kekuatannya akan sekuat ini. Kata Gu Lei. Anak ini benar-benar memiliki potensi. Menurut pendapatku, senior Xia tidak akan membiarkannya mati, dan di masa depan ada kemungkinan besar dia akan menerima posisi peringkat tinggi di Istana Mimpi Buruk. Gu Lei, pikirkan berapa lama kita telah berada di pulau-pulau yang hancur ini.
Zheng Ze berbicara dengan suara yang lebih pelan. Gulei tidak bodoh dan segera memahami ide Zheng Ze. Dia berbisik, kalau begitu kita. Cao Yi pasti ingin membunuhnya. Jika dia ingin membunuh Cumu, kami akan melindunginya. Jika kami punya kesempatan, kami akan melaporkan kepada senior Xia bahwa Cao Yi juga meninggal dengan sangat menyedihkan. Adapun kami, senyum muncul di wajah Zheng Ze. Gulei juga mulai tertawa. Di dalam kamp. Sebelumnya, kemarahan Cao Yi yang meluap-luap membuat wajah semua orang menjadi tidak sedap dipandang. Baru setelah Cao Yi pergi, mereka merasa lega dari beban itu. Cumu, Cumu. Ting Yu berjalan ke sisi Cumu dan mendorongnya beberapa kali untuk melihat apakah dia bisa membangunkannya. Adapun yang lainnya, mereka hanya berdiri di satu sisi. Begitu Cao Yi pergi, mereka semua masih merasa takut saat melihat Cumu yang tak sadarkan diri. Akhirnya, mereka semua pergi. Apakah Cumu hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan mereka, atau mungkin mereka semua berharap Cumu mati di sini. Ting Yu sendiri tidak cukup untuk menggendong Cumu. Dia membaca mantranya dan memanggil iblis bunga berduri mulia untuk menggendong Cumu kembali ke gubuk kayu. Kau sudah bangun. Maaf soal ini. Tapi aku tidak bisa menggendongmu sendiri jadi aku hanya bisa menggendongmu kembali. Ting Yu membuat iblis bunga berduri mulia menggendong Cumu ke dalam gubuk kayu tempat dia akhirnya membuka matanya. Cumu menganggukkan kepalanya sebelum memeras otaknya, mencoba menghilangkan sisa-sisa pengendalian mental dari benaknya. Sejujurnya, Cumu sendiri tidak pingsan. Cao Yi adalah prajurit jiwa dan Cumu juga. Pengendalian mentalnya paling-paling hanya bisa membuat Cumu sakit kepala, tetapi tidak bisa membuatnya pingsan. Alasan pingsan tentu saja untuk meringankan dirinya dari krisis kali ini. Kamu baik-baik saja. Ting Yu menuangkan secangkir air untuk Cumu dan bertanya. Cumu menepis debu di tubuhnya dan menjawab dengan acuh tak acuh, aku baik-baik saja. Ting Yu melihat bahwa Cumu tidak ingin berbicara dan tahu bahwa dia perlu menenangkan diri. Dia tidak bertanya apa-apa lagi dan pergi melakukan urusannya sendiri. Cumu mandi dan berganti pakaian sebelum duduk di tempat tidur dan mulai berkultivasi dalam diam. Ketika Cao Yi melakukan pengendalian mental pada Cumu, Cumu menggunakan sedikit kekuatan jiwa untuk melawan secara diam-diam. Sedikit kekuatan jiwa ini harus segera diisi ulang karena Cumu tidak yakin kapan mimpi buruk putih tahap ke-9 perlu makan. Saat malam tiba, Cumu meninggalkan perkemahan sendirian. Sama seperti sebelumnya, ia berjalan menuju jurang yang menggantung di atas lautan yang bergemuruh. Mo Xie berdiri diam di samping Cumu. Cahaya bulan keperakan yang menyinari tubuhnya membuat tubuhnya yang ramping dan indah tampak berkali-kali lebih jahat. Cumu duduk di samping jurang dan dengan lembut membelai bulu halus Mo Xie. Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, dulu kamu terlalu ekstrim. Sekarang kita bukan lawannya dan harus bertahan dalam diam. Mo Xie melolong panjang. Kedua pupil matanya yang bersemangat menatap bulan lengkung berwarna perak yang tergantung di atas permukaan laut. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan kejadian hari ini terulang lagi. Harus bertahan dalam diam hari ini juga membuat Cumu merasa terhina. Saat ini, hati Cumu seperti gelombang laut yang bergelombang dan bergulung-gulung yang tak henti-hentinya naik. Ia haus untuk menjadi lebih kuat. Pikiran Mo Xie dan Cumu saling terkait dan dia juga bisa merasakan kemarahan batin Cumu saat itu. Ketika tuannya dipermalukan, bagaimana mungkin dia tidak berjuang untuk tuannya? Kedua mata Cumu menatap mata bulan perak yang sama-sama penuh dengan rasa haus darah yang paling kuat. Mo Xie mengangkat kepalanya dan melolong ke bulan perak di atas laut. 3 hari lagi kita akan pergi ke tempat yang berbeda. Apa? Cumu hendak mengatakan sesuatu, tetapi dipotong oleh lolongan Mo Xie yang sangat melengking. Apa? Mo Xie. Cumu menoleh dan menatap Mo Xie. Namun, pada saat berikutnya, ada sesuatu yang berubah di matanya. Cahaya bulan keperakan jatuh ke tubuh Mo Xie, menyinari bulunya yang berkibar-kibar di udara saat ia menghadapi angin laut. Penampilannya sungguh anggun.
Cahaya beraneka warna berkelap-kelip di sekitar tubuh berbulunya, mengembun menjadi satu dalam cara yang sangat menyilaukan. Perubahan ini membuat Cumu tercengang. Dia sangat terkejut saat melihat tubuh Mo Xie mengalami perubahan yang nyata. Ini adalah evolusi. Cumu berseru kaget. Sejak lahir, setiap Soul Pet akan mengalami tahap evolusi yang tak terhitung jumlahnya seiring pertumbuhan mereka. Menjadi lebih kuat setelah tahap ke-9 adalah salah satu evolusi. Pada saat ini, Mo Xie sedang mengalami evolusi, berevolusi dari fase pertama ke fase kedua. Berbeda dengan kekuatan yang meningkat karena pertumbuhan, evolusi dapat dianggap sebagai peningkatan kekuatan yang sangat menyeluruh. Tidak peduli apakah itu bentuk fisik, posisi bertarung, kekuatan, kecepatan, pertahanan, atau berbagai atribut lainnya, semuanya akan mengalami peningkatan besar. Apa? Mo Xie mengeluarkan lolongan melengking lagi yang bertabrakan dengan air laut. Alih-alih menghilang, lolongan itu mengembun dan terus bergema di permukaan laut. Cahaya ilahi di sekitar Mo Xie semakin kuat. Tubuhnya diselimuti oleh cahaya bulan, dan cakar di dalam bantalannya tiba-tiba memanjang dan perlahan-lahan bertambah panjang sambil berubah menjadi lebih tajam dan ulet. Bab 40, Pelatihan Menuju Transformasi Ninetaios. Transformasi Mo Xie belum berakhir. Tubuhnya mulai membesar dan sosoknya semakin anggun, sekaligus dipenuhi perasaan kuat yang lebih besar. Ekor peraknya yang lentur memancarkan kesombongan yang lebih agung dan dingin. Apa? Dalam kegelapan malam, tepi jurang menggantung di atas lautan. Mo Xie, tenggelam dalam fajar transformasi yang cemerlang, membuka tubuhnya dan mengeluarkan lolongan dingin ke arah bulan. Suaranya menghantam ombak laut, bergema bersama jeritan lautan. Cumu tahu bahwa transformasi Mo Xie saat ini berkaitan dengan wujudnya, dan dengan demikian ia akan memasuki periode tidur nyenyak setelahnya untuk benar-benar mengubah esensi batinnya. Mengenai periode tidur nyenyak ini, itu adalah waktu yang paling optimal untuk menggunakan kristal jiwa untuk mengajarinya. Saat ini, Cumu tidak dapat mengubah apakah dia memiliki kekuatan jiwa atau tidak dan segera mengambil kristal jiwa yang berharga dari tas bawaannya. Mo Xie, makanlah ini. Cumu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyegel energi kristal jiwa untuk memastikan bahwa energi tersebut akan dilepaskan hanya setelah Mo Xie memakannya. Energi dalam kristal jiwa sangatlah besar. Energi semacam ini perlu diserap secara perlahan. Mencoba melakukan semuanya sekaligus akan membuat hewan peliharaan jiwa tidak dapat menyerap semuanya. Hewan peliharaan jiwa tidak dapat mengendalikan penyerapan energi kristal jiwa semacam ini secara lambat. Oleh karena itu, saat menyerap energi kristal jiwa, pelatih hewan peliharaan jiwa harus sangat berhati-hati, sekaligus menyelesaikan fase pelatihan ini dengan bijaksana. Tipe binatang sebagai yang utama dan tipe api sebagai yang tambahan. Energi kristal jiwa harus bertahan selama 3 hari. Mo Xie, 3 hari ini sangat penting untuk meningkatkan kekuatanmu. Setelah selesai, bahkan jika kamu tidak berubah keras yang berbeda, kekuatanmu pasti tidak akan kalah dengan hewan peliharaan jiwa tingkat tinggi. Kepercayaan diri Cumu langsung meningkat. Tidak ada yang lebih penting daripada tumbuh lebih kuat dan lebih berharga daripada gelombang batin yang melonjak di dalam hatinya. Wow, Mo Xie berteriak. Setelah bertransformasi, rasa lelahnya perlahan merayap dan dia dengan patuh kembali ke ruang jiwa untuk menerima pelatihan kristal jiwa Cumu. Pelatihan hewan peliharaan jiwa dipilih dengan sangat hati-hati. Cumu tidak segera kembali ke gubuk kayunya. Dia menuangkan ide-ide mentalnya ke dalam ruang jiwa dan perlahan-lahan mengendalikan kristal jiwa elemen ganda yang telah dia masukkan kekuatan jiwa. Semakin banyak elemen yang ada, semakin sulit untuk mengendalikan pelepasan energi dengan benar. Yang harus dilakukan Cumu saat ini adalah membiarkan energi tipe binatang dilepaskan perlahan-lahan terlebih dahulu agar Mo Xie dapat menerima baptisan energi tipe binatang yang paling murni. Terlebih dahulu. Untungnya, Cumu adalah seorang prajurit jiwa dan ingatan jiwanya cukup kuat untuk mencapai pengendalian cermat semacam ini. Saat memasukkan Soul Remembrance ke dalam Soul Crystal, pelatih Soul Pet dapat melihat mahkota Soul Crystal.
Mahkota Soul Crystal seperti lingkaran cahaya yang indah dan mempesona yang berputar di sekitar bagian tengah Soul Crystal, dan melambangkan energi Soul Crystal. Ketika Cumu memasuki bagian dalam kristal jiwa ini, dia melihat dua lapis mahkota kristal jiwa dengan warna berbeda, coklat dan merah. Warna coklat menunjukkan tipe binatang sedangkan merah menunjukkan tipe api. Kedua lapisan mahkota kristal jiwa ini masing-masing berwarna coklat dan merah, menandakan bahwa kristal jiwa ini memiliki atribut ganda. Cumu perlahan-lahan mengunci Soul Remembrance miliknya pada Soul Crystal Crown berwarna coklat yang sedikit tidak stabil dan mulai perlahan-lahan menarik energi ini ke dalam tubuh Mo Xie. Hanya 20% dari energi mahkota kristal jiwa tipe binatang 100% yang ditarik keluar oleh Cumu sebelum perlahan mengalir ke tubuh Mo Xie. Setelah tubuh Mo Xie mengalami baptisan transformasi, perubahan lain terjadi, daging di keempat anggota tubuhnya dan batang tubuhnya jelas mengembang. Bersamaan dengan itu, kenangan jiwa Cumu terkunci pada mahkota kristal jiwa berwarna merah, menyerap sekitar 10% energi sebelum perlahan menuangkannya ke tubuh Mo Xie. Pengenalan energi jenis api menyebabkan tubuh Mo Xie langsung berubah. Kilauan merah yang indah seperti matahari terbenam muncul di bulu putih keperakannya. Kilauan semacam ini tersembunyi di dalam bulu peraknya dan hanya ketika seseorang menggerakkan matanya, seseorang dapat melihatnya. Energi itu perlu diserap perlahan-lahan. Cumu tidak bisa tergesa-gesa, jadi latihan hari ini hanya bisa sejauh itu. Dia harus menunggu sampai tubuh Mo Xie benar-benar menyerap 20% energi tipe binatang dan 20% energi tipe api sebelum melanjutkan latihannya. Meskipun demikian, aku berharap pelatihan kali ini akan berhasil. Setelah menyelesaikan pelatihan yang sangat penting ini yang berfokus pada kekuatan mental, Cumu juga menghela nafas lega. Pelatih hewan peliharaan jiwa memberikan perhatian yang sangat besar pada pelatihan hewan peliharaan jiwa mereka. Misalnya, rubah cahaya bulan memiliki atribut tipe iblis utama dan atribut tipe binatang tambahan. Pada kenyataannya, jika pelatih hewan peliharaan jiwa menggunakan rubah cahaya bulan untuk bertarung, ia akan melatih atribut iblis dan atribut tipe binatang sebagai yang kedua. Makanan biasa adalah 2 kristal jiwa tipe iblis dan 1 kristal jiwa tipe binatang. Bagaimanapun, keterampilan iblis bawaan rubah cahaya bulan lebih kuat, dan metode pemberian makan semacam ini memungkinkan kemampuan iblis mereka untuk ditunjukkan hingga batasnya. Contoh lain adalah serigala pemburu. Serigala pemburu adalah organisme jenis binatang murni dan meningkatkan atribut lainnya sangatlah penting. Misalnya, api dan air es dapat membuat serangan serigala pemburu menjadi lebih berbahaya. Akan tetapi, tabu yang ada adalah bahwa atribut api dan es sama sekali tidak dapat menjadi cara utama untuk membesarkan serigala pemburu. Bakat bawaan serigala pemburu untuk sihir sangatlah rendah dan mencoba meningkatkan sifat sihir sama saja dengan mengajarkan rusa kemampuan untuk berburu. Terserah kepada pelatih hewan peliharaan jiwa itu sendiri untuk menentukan seberapa banyak proporsi atribut masing-masing hewan peliharaan jiwa harus dilatih agar hewan peliharaan jiwa tersebut dapat menunjukkan kekuatan sebesar mungkin. Dapat dikatakan bahwa melatih Soul Pet merupakan studi yang sangat mendalam yang dilakukan oleh para pelatih Soul Pet. Soul Pet yang berbeda membutuhkan metode pelatihan yang berbeda. Bahkan jika itu adalah Soul Pet yang identik, masih mungkin ada metode pelatihan yang berbeda. Cumu dan Mo Xie adalah eksistensi yang relatif istimewa. Jika Mo Xie hanyalah rubah cahaya bulan, metode pelatihan Cumu yang berfokus pada atribut binatang terlebih dahulu, atribut api sebagai kedua, dan atribut iblis sebagai selanjutnya akan benar-benar mencekik kemampuan iblis rubah cahaya bulan. Dengan demikian, sangat tidak masuk akal bagi kekuatan serangan Mo Xie untuk meningkat. Setelah pelatihan semacam ini berakhir, hewan peliharaan jiwa ini akan menjadi tidak berarti. Energi tipe binatang buasnya tidak sebaik beberapa serigala pemburu, efek atribut apinya juga akan lebih rendah daripada hewan peliharaan jiwa berkemampuan api. Dan tipe iblis yang secara alami bagus akan benar-benar ditinggalkan. Namun, alasan mengapa Cumu sangat patuh pada Mo Xie menggunakan metode ini untuk meningkatkan kemampuan menyerangnya adalah karena Mo Xie adalah Soul Pet yang dapat mengubah ras.
Cuma melakukan pelatihan seperti itu sebenarnya setara dengan meletakkan dasar bagi perubahan ras Mosie. Menyebabkan kemampuan bertarung Mosie setara dengan transformasi rubah iblis ekor 9 yang mengerikan dan bukan rubah bulan perak atau rubah bulan iblis yang pengecut. Cumu sendiri tidak dapat sepenuhnya memastikan bahwa Mosie pasti akan berubah menjadi rubah iblis berekor 9. Jadi metode pelatihan semacam ini mengharuskan Mosie untuk berusaha sendiri saat dia berlatih di masa depan, dan juga sedikit keberuntungan. Ada banyak sekali metode untuk melatih hewan peliharaan jiwa, begitu pula dengan transformasinya. Tidak peduli metode pelatihan mana yang dipilih oleh pelatih hewan peliharaan jiwa, tujuan terpentingnya adalah membuat hewan peliharaan jiwa menjadi lebih kuat. Dengan kemampuan beradaptasi yang lebih baik dalam pertarungan. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.